Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita diizinkan Tuhan kita memasuki di bulan September. Hari ini adalah hari yang pertama, minggu malam 1 September. Sudah saya katakan kita buka dan kita memasuki hari yang pertama, minggu yang pertama ini di bulan September. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Yesus. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 47. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Kita mengawali ibadah kita minggu ini, hari yang pertama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya pada Tuhan Yesus. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita mau memasuki di bulan September ini, kita serahkan. Bulan depan Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi kita sudah memasuki hari Natal. Dan setelah itu memasuki tahun yang baru 2025. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu kita dekat dengan Tuhan Yesus. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap. Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Sobat setia, dia amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di tiap susah cemar. Amin, haleluya. Suaranya dilepaskan dosa. Amin, haleluya. Darahnya cuci hatimu bersih. Haleluya. Marilah datanglah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Dari kekal dia tinggalkan setia. Lalu dia tinggallah setia, tak pernah dia olah orang dosa. Dia selalu setia menanti kita. Kalau mengaku segenap dosamu. Amin, haleluya.
sobat setia, tak biarkan kau sendiri. Haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya tunggulah, lembu dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Amin. Haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin. Haleluya. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 9, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang ku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Datanglah sekarang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku malam hari ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu, ku simpan dalam hatiku semua firman yang kudus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam. Pada tanggal 1 September 2024 kita bersyukur kita akan memasuki dan sudah memasuki minggu yang pertama 1 September malam ini. Kita serahkan hidup kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127 ayat 2, sebentar kita berbaring tidur dan janji Tuhan pada waktu tidur pun Tuhan menyediakan berkat buat kita. Mari kita datang kepada Yesus. Kita cinta Tuhan. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Makin akrab kita dengan Tuhan, sumber segala berkat akan turun menyertai kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kisah Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu. Di antara bapak ibu mungkin ada masalah, ada yang sakit, punya masalah hutang piutang, ada masalah pekerjaan, pelayanan, apa yang bapak ibu hadapi saat ini, kepada Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Pikulah yang kupasang, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Serahkan semua beban, masalah, pergumulan kita, kita dalam tangan Tuhan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Sebab Tuhan Yesus hidup, saudara. Ya, saya mendoakan beberapa orang sakit, ya, semua disembuhkan sama Tuhan. Ya,
Itu semua karena kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan mendengar setiap doa anak-anaknya. Doa orang benar dengan yakin. Ya, itu besar kuasanya. Sungguh saya mengalami pertolongan Tuhan. Terbukti nyata sejak saya jadi hamba Tuhan melayani pekerjaan terus. Mana pernah sakit, saudara? Ya, pernah di YouTube saya sakit, tidak pernah. Kecuali kemarin ini, maksud saya sakit itu yang terus tidak bisa melahirkan firman, ya, maksud saya tidak bisa sebarkan YouTube. Kalau sakit pilek-pilek biasa itu, kemarin kena herpes, tapi tetap saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ya, itu sakit herpes cuma sebentar. So, kita tangking dalam nama sembuh total saya. Semua penyakit hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan total oleh Tuhan Yesus. Sebab saya katakan bahwa tubuhku Tuhan bukan rumah sakit. Tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus bertahta di dalam kehidupan kita. Asal selalu kita datang kepada Yesus, lapar hauskan firman Tuhan, selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali Kisah Rasul 25. Oh, syukur kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus begitu ajaib. Dia cinta, dia setia sama kita. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sudah tiba di provinsi itu. Berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwah terhadap Paulus. Jadi cukup heboh, saudara, ya, dengan hadirnya Rasul Paulus yang dipakai Tuan Dasid. Heboh, saudara, gempar, ya, orang-orang Yahudi pada ketakutan, ya, sehingga mereka punya niat jahat, dia bunuh Rasul Paulus, ya, gencar, saudara, ya, mereka gempar sekali, heboh, suasana jadi kacau, ya. Tapi kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui hambanya Rasul Paulus dan melalui hambanya setiap kita. Mari kalian dulu sama sekarang sama, karena sama-sama ada dalam dunia, ya. Di dunia ini punya kepentingan, orang sombong punya kepentingan, ya, tapi kita punya kepentingan, yaitu Tuhan Yesus yang diagungkan, dipermuliakan. Ayat yang kedua, di situ imam kepala orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dengan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, loh, saudara, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Wah, dahsyat. Jadi mereka punya niat jahat. Rasul Paulus akan dicegat di tengah jalan lalu dibunuh. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus, ya. Maka firman Tuhan katakan di ayat keempat, tapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea. Ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Benar cara Tuhan, ditahan. So, kalau tidak, sudah bisa dijemput orang jahat, tapi ada penyertaan Tuhan, ya. Terus katanya kelima, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turun ke sana bersama dengan aku dan mengajukan dakwah ini terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sudah dia pulang ke Kaisarea pada keesokannya yang mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadap Paulus. Sudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingnya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Tidak ada bukti kesalahan Rasul Paulus itu layak dihukum mati, dihukum. Mereka hanya sifatnya fitnaan, saudara. Punya rencana jahat bersama iblis. Ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sendiri pun tidak bersalah, baik terhadap hukum orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Jadi Paulus mengaku tak ada sedikit pun salah yang berkaitan dengan hukuman kematian, ya. Kita harus berani juga katakan benar-benar, iya, tidak. Tapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah kau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan kaisar. Di sinilah aku harus dihakimi seperti engkau sendiri, lalu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Parsi. Memang bahaya, saudara, kalau dihadiri di Yerusalem, di sana pusat orang Yahudi, bisa dibunuh Rasul Paulus, saudara. Tapi jalannya Tuhan masih mau pakai Rasul Paulus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau sedekat dengan Tuhan. Kita serahkan di depan tangan Tuhan. Kita mau akrab dengan Tuhan, kita mau erat dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Karena janji Tuhan, kalau hati melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Itu keselamatan Tuhan berikan buat kita. Ada penyertaan keluarga kita, doa kita dijawab sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan dahsyat, saudara.
Ya, kuasa Tuhan tak terbatas. Ya, selanjutnya ini saya mau baca ayat yang ke-10. Tapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar. Di sini aku dia harus dihakimi seperti engkau sendiri tahu benar-benar. Sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap Paulus ini. Tidak terbukti kesalahan Paulus. Tapi memang dasar Yahudi akan berbuat jahat. Dia cari jalan supaya Rasul Paulus dibunuh. Tapi ingat, ada tangan Tuhan yang ajaib akan menyertai hambanya. Terus ayat 11. Jadi jika benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka naik banding kepada Kaisar. Coba lihat, setelah Rasul Paulus tahu berani, saudara, ya, kalau memang benar atau tidak, semuanya dia rela mati, ya untuk Tuhan, ya. Tapi kalau mereka tuduhkan terhadap mereka tidak benar, kata Rasul, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah, ya. Ya, ini semua Rasul Paulus hadapi semua. Tapi hikmat Allah menyertai Rasul Paulus. Ayat 12 yang terakhir. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian firman yang sudah kita baca. Kisah pasal 25 ayat 1 sampai 12. Rohku sempurnakan firman Tuhan dan kita simpan dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mari, ada berapa penting yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, Rasul Paulus berani menghadapi cobaan pergumulan. Demikian kita harus berani, saudara, ya, menghadapi situasi seberat apapun. Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan sudah mengaruniakan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketetipan. Bukan roh ketakutan. Rasul Paulus punya roh keberanian karena Tuhan menyertai. Demikian kehidupan kita, mari. Kita mau belajar sungguh sama Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Kita mau akrab erat dengan Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan seperti Rasul Paulus punya penyertaan Tuhan dan Tuhan menyertai dan Tuhan berikan kemenangan. Ya, oleh itu melalui firman-firman yang kita rajin baca, makin mengerti karakter-karakter anak-anak Tuhan dan disesuaikan dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak benar kenan sama Tuhan, mari kita ubah, minta sama Tuhan supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Datang kepada Yesus, supaya Yesus satu-satunya juru selamat kita, tidak yang lain. Datang sekarang, ada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya, tunggulah, lembut dan manislah, amin. Kalau Tuhan menyertai Rasul Paulus, demikian Tuhan menyertai kita. Karena kita adalah anak raja, anak Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan akan berikan berkat damai sejahtera buat setiap kita, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Serahkan semuanya hanya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa, amin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua, di hari yang pertama, minggu yang pertama di bulan September ini, diberkati Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Seperti Rasul Paulus menghadapi pergumulan berat, tapi Tuhan menyertai. Memang ikut Yesus bayar harga. Ada hal yang harus kita tanggung, yaitu pikul salib Yesus.
Tapi di balik semuanya pasti ada kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel.